Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Astuti Ningsih dengan NIM 0443794436 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Serang, Banten. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum keamanan jaringan. Ini adalah soal untuk praktikum. Yang pertama adalah praktikum konfigurasi NAT overload. Yang kedua adalah konfigurasi VPN site to site. Di sini juga sudah ada panduannya. Kemudian di sini saya akan masuk ke bagian NAT. Lalu di sini kita mulai dari PC 0 ke web server. Sini kita klik aja. Lalu ke bagian desktop, kita masuk ke web browser. Ya, sudah. Ke web server juga kita masuk. Ke bagian desktop, lalu command prompt. Di sini kita sandingkan bersebelahan. Pada bagian PC 0 kita masukkan alamat IP dari web servernya, yaitu 192.168.20.5. Kemudian di sini kita klik go. Sini sudah masuk ya. Untuk bisa terbaca di bagian web server, di sini kita ketikkan netstat dulu. Lalu bagian PC 0 kita klik go berkali-kali. Lalu kita enter. Nah, untuk ini sudah masuk alamat IP dari PC 0. Selanjutnya saya mau ke bagian FTP server dan PC 4. Sini kita masuk ke bagian PC 4. Lalu desktop, masuk ke command prompt. Sama juga ke bagian FTP server pun kita masuk bagian desktop dan command prompt. Ini adalah alamat IP dari PC 4. Ini adalah alamat IP dari PC dari FTP servernya. Dan sini kita sandingkan saja. Oke, di sini kita masukkan alamat IP dari FTP. Di sini kita ketikkan dulu FTP, kemudian kita ketikkan alamat IP-nya 20.10. Kemudian username-nya adalah Cisco. Password-nya pun sama, Cisco. Ternyata salah, kita ketikkan lagi aja saja. Kita pastikan keluar dulu. Terus ini kita ketikkan. Oke. Di bagian FTP server kita ketikkan netstat. Netstat. Baik, di sini telah masuk alamat IP dari PC 4, yaitu 192.168.10.7. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi pada R1. Oke, di sini kita masuk dulu ke panduan. Kemudian saya tentukan dulu interface yang berada di sisi dalam dengan perintah IP NAT inside yang interface-nya F0 per 0 dan F0 per 1. Yang ini. Lalu menentukan interface yang mengarah ke jaringan luar dengan perintah alamat IP NAT outside. Yang ini. Lalu interface-nya adalah yang in S0 per 1 per 0. Kemudian saya buat access list yang ini untuk jaringan internal. Kemudian saya aktifkan NAT overload dengan perintah
alamat IP not outside yang bagian ini. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya atau pengerjaannya. Kita masuk ke router 1, lalu CLI. Sini kita enter saja. Lalu kita ketikkan n config terminal. Lalu di sini kita ketikkan in Oke, kita coba ke bagian PC0. Kita dicoba ke PC0. Di sini sudah ada alamat IP PC, eh, alamat IP dari web servernya. Di sini kita ketikkan dulu netstat. Sini kita klik go berkali-kali. Oke, untuk alamat IP-nya tidak ada yang berubah. Oke, kita coba ke PC4. Sini kita keluar dulu aja. Masuk ke web browsernya, ini agak lama. Kita ketikkan alamat IP dari web server. Oke, bagian PC4 ini alamat IP-nya berubah, yang harusnya 192.168.10.7 di sini menjadi 192.168.50.1. Oke, selanjutnya kita coba ke FTP server. Sini saya tutup aja dulu yang web servernya. Sini kita kembali dulu. Kita masuk ke command prompt. Sini kita ketikkan quit. Sini masukkan alamat FTP-nya. Oke, di sini alamat IP PC4 berubah. Kita coba ke PC0.
Alamat IP-nya tidak berubah, masih sama, yang PC0. Oh ya, saya kelupaan untuk di router R1 untuk memastikan translasi alamat berjalan, saya juga harus mengecek tabel NAT pada router dengan perintah show IP NAT trans, atau ya untuk ini benar kita ketikkan show IP NAT trans. Oke, sini muncul. Baik, berdasarkan hasil pengujian konfigurasi NAT overload telah berhasil dilakukan dan perangkat internal dapat diakses melalui layanan web server dan FTP server sesuai skenario praktikum. Kemudian saya akan lanjut ke bagian praktikum yang kedua. Baik, untuk praktikum yang kedua ini saya akan melakukan konfigurasi VPN site to site menggunakan IPsec pada Cisco. Di sini saya sudah ada IPsec-nya. Terus pada topologi ini terdapat dua jaringan privat yang dihubungkan melalui jaringan publik, yaitu R1 dan R3. Alamat IP yang saya gunakan pada praktik ini sedikit berbeda dengan alamat IP yang ada di panduan praktikum karena saya sudah mencobanya berkali-kali dan itu gagal. Namun untuk langkah konfigurasi dan konsep yang diterapkan tetap sama. Langkah pertama di sini saya akan melakukan konfigurasi pada R1 sehingga akan muncul seperti yang ada di panduan praktikum. Di sini saya akan mengetikkan konfigurasi yang ini pada R1, R2 dan R3. Sini kita selanjutnya kita masuk ke R1, ke bagian CLI atau CLI. Sini kita ketikkan N lalu config terminal. Kita ketikkan perintahnya. Sini kita pilih yes atau ketik yes. Sini kita ketik M. Sini kita ketikkan startup. Kita enter, kita tunggu. Kita enter lagi, di sini kita ketikkan M, lalu show version. Sini kita klik enter terus sampai terlihat ada tabel. Dan di sini sudah ada tabelnya, bisa terlihat. Sini security K9, evaluation, dan security K9 atau K9 sesuai dengan yang ada di panduan. Lihat sama. Lalu kita lanjut ke R2-nya juga, kita lakukan hal yang sama. Di bagian ini akan saya percepat karena prosesnya pun sama. Oke, untuk router yang kedua pun sama seperti yang di panduan. Kita lanjut ke router 3.
Yang ketiga pun telah berhasil atau sama sesuai dengan panduan. Selanjutnya saya melakukan konfigurasi VPN pada router 1. Sini saya akan membuat access list. Sini kita exit aja. Terus ini kita ketikkan access list. Kemudian membuat ISA KMP fase 1. Sini kita ketikkan crypto. Sini kita ketikkan encryption. Terus authentication. Selanjutnya menentukan preset key. Sini ada salah pengetikan karena bagian ISANKP-nya terketik double. Lalu membuat transform set dan crypto map. Setelah itu, CryptoMap dipasang pada interface serial yang terhubung ke jaringan publik. Di sini saya ketikkan interface.
interface. Oke, di sini sudah ada status on, berarti sudah aktif. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi yang sama di R3. Setelah selesai konfigurasi selesai, saya melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping dari jaringan PC 0 ke PC 1. Jika ping berhasil, maka tunnel PVN telah berhasil terbentuk. Oke, di sini kita save aja. Total kita tes ping, di sini kita masukkan alamat IP-nya. Oke, di sini telah masuk atau telah berhasil reply. Kita ketikkan sekali lagi, kita cek sekali lagi. Oke, di sini terlihat reply. Ya, selanjutnya ada kesalahan di sini, kita ketikkan show. Oke, ada sedikit kesalahan, kita ketikkan di sini show crypto IPsec setup. Oke, sini sesuai dengan yang ada di perintah atau di panduan praktikum. Berdasarkan hasil konfigurasi VPN site-to-site menggunakan IPsec telah berhasil dilakukan dan kedua jaringan tersebut telah saling terhubung secara aman melalui jaringan publik. Baik, untuk tugas keamanan jaringan kedua ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.